dan benteng yang berarti Jombang merupakan benteng kerajaan Majapahit pada zaman dahulu di sebelah barat. Pada tahun 1910, Jombang memperoleh status kabupaten, memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto. Raden Adipati Arya Suro Adiningrat menjadi bupati pertama. Ia biasa disapa Kanjeng Sepuh atau Kanjeng Jimat. Ia merupakan keturunan ke-15 dari Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir Majapahit. Pertarungan semakin sengit dan prajurit Cengolong mulai berdesak. Mendengar hal tersebut, Dewi Sekartaji ketakutan dan melarikan diri. Ia menyamar sebagai gadis desa dan izin untuk tinggal bersama seorang janda dan 3 orang putrinya, yaitu Genting Abang, Genting Biru, dan Genting Hijau. Ia pun diberi nama Genting Kuning. Namun Genting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketika kakak angkatnya tercabut, dia adalah Wanten Wanguri, salah satu warga desa setempat. Dia memiliki seorang putra bernama Joko Tulus. Joko Tulus tumbuh menjadi anak yang kuat, namun keadaan tidak berjalan baik baginya. Kalian semua selalu mengejekku karena tidak punya ayah. Lihat saja nanti, aku pasti akan mengalahkan kalian semua. Tekad kuat Joko Tulus saat kecil membentuknya menjadi pribadi yang keras dan pengal. Mulai sejak itu, dia pun dikenal sebagai Kebo Kijang, yang berarti pendekar sakti berbadan besar. Dalam perjalanannya mencari Gusti Kang Maha Pengayom, pujaraken saking bencana. Kopi ketan, kebun ratu, cerita cinta. Nami kula Mas Evelyn Najwa Pranata. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Keong Mas dan Ketabahan Putri Chandra Kirana, karya Lintas Media Jombang. Jombang akan membawakan sebuah dongeng Jombangan yang berjudul Muntrem, karya Pak Dian Soekarno, terbitan kantor Parbupora Kabupaten Jombang 2007. Simak ya. Terima kasih. Dikisahkan daratan Jawa masih dipenuhi hutan belantara. Tinggallah seorang budak kaya raya di sebuah desa dekat hutan. Budak itu ditemani anak sematawayangnya yang diberi nama Muntrem. Meski jauh dari desa-desa lainnya, namun kegiatan gotong royong antar penduduk desa masih sangat kuat. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Muntrem tidak pernah melihat wajah ibundanya. Konon dari cerita orang-orang, ibunya sangatlah cantik jelita. Ibu Muntrem meninggal ketika
Kesedihan hati dirasakan oleh ayah Muntreng karena harus mendidik dan membesarkan Muntreng sendirian. Atas ridha yang maha kuasa, kehidupan ayah dan Muntreng semakin baik. Rumah yang dulu hanya rumah sederhana berubah menjadi rumah yang mewah pada masanya. Dan yang lebih menakjubkan, ayah Muntreng tidak pernah melewatkan sedekah kepada para tetangga yang membutuhkan. Hingga pada suatu hari, "Dok, atine bapak susah, gak tahu boleh ngurusi dagangan kok." "Dia mboten napa-napa, Pak. Wong iku nggih gawe butuhane Muntreng toh." "Bapak ameh golekno ibu nyar gawe kuwe, Nduk." "Mboten napa-napa lah iku apik gawe Muntreng, Pak." Tak berapa lama Muntreng mendapatkan pengganti almarhumah ibunya. Kehidupan keluarga Muntreng berangsur normal semenjak kehadiran ibu barunya. Rumah terlihat semakin bersih dan rapi. Setelah berbilang bulan, tak disangka terjadi perubahan drastis. Ibu tiri yang sebelumnya welas asih berubah semakin tak peduli. Caci maki menjadi santapan sehari-hari Muntreng. Tubuh Muntreng sering sakit-sakitan. Setiap hari, dari pagi buta hingga tengah hari, segala pekerjaan rumah tangga harus dikerjakannya oleh Muntreng. Baru setelah lewat tengah hari, Muntreng mendapatkan jatah makan sepiring kecil nasi putih dan lauk ala kadarnya. Muntreng hanya bisa menerima nasi. Sebagai tempat pengaduan lara, Muntreng sering ke makam ibunya. Di makam ibunya, Muntreng memiliki semangat dalam mengarungi hidup. "Muntreng! Duh, endi Muntreng iki? Kira-kira sing nang kene roh Muntreng tagak. Nang ndi iki Muntreng rek? Muntreng!" "Nggih, Mbok." "Awakmu repo ora? Dek ini simbokmu iki oleh ulo gede tekan bibit tani." Ibu tiri Muntreng tidak tahu sebenarnya sayur itu sayur belut karena bentuknya seperti ular. "Tugasmu saiki golekno aku ulo gede, dawa awake sak buku jambe, lipat sak tenong, lan sirahe sak gede gong. Ojo melelek goreng oleh." Berkata begitu, simbok membekali pisau tumpul kepada Muntreng. Pisau diterima Muntreng dengan mata berkaca-kaca, tak kuasa menolak keinginan ibu tirinya. "Aku budal, Mbok." "Yes, cepat kono." Untuk menghibur diri, Muntreng bersenandung. "Muntreng, Muntreng, Muntreng, sayur ular, sayur ular, panjangnya seguku jambe, mata sekenong, kepala segong, kesenangan mbok uwalon." Semakin lama kian masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba ada suara, "Ha ha ha, Muntreng, Muntreng arek ayu, aku ulo gede iku, Rinio." "Tetapi sak pira awakmu, sak gede apa mripat lan sirahmu?" "Ha ha ha, jenengku kang ulo gede, dawa awakku sak gugu jambe, mripatku sak tenong, lan sirahku sak gede gong. Lek penroh wujudku, babaten suket-suket nang ngarepmu, ping 3." Krek, krek, krek. Belati Muntreng membabat semak-semak. Sekonyong-konyong ada cahaya terang disertai bunyi gemuruh. Sesosok ular besar berwarna hitam kehijau-hijauan mengarah ke arah Muntreng. Gadis itu ketakutan. "Ojo wedi Muntreng, cepet munggah nang gegarku, tak kena nang omahmu."
Kang Ulo Gede dan Muntrem akhirnya mendarat di halaman rumahnya. Gadis itu bergegas menemui ibu tirinya. Mbak, Mbak, aku salah gulane. Loh, endi dok? Ibu tiri heran bercampur takut. Neng jopo mbok sampean delok. Dengan gemetar, Simbok mengikuti Muntrem keluar rumah. Tapi belum sampai mendekat dengan Kang Ulo Gede, secepat kilat Kang Ulo Gede menyambar dan menelannya seketika. Gadis itu terkejut, namun segera dihibur oleh Kang Ulo Gede. Wes, ojo sedih. Ibu tirimu wis oleh ganjarane. Saiki meloo aku, ninggal masa lalu, buka uripan aku. Dan Kang Ulo Gede akhirnya berubah menjadi pemuda tampan. Ternyata Kang Ulo Gede adalah pangeran yang dikutuk menjadi ular. Untuk kembali menjadi manusia harus bertemu dengan si gadis baik dan menikahinya. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.